Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada presentasi kali ini. Perkenalkan, saya adalah Muhammad Ali Fahmi dengan rekan saya Miftah Limbihan dan Wilarso. Kami dari Sekolah Tinggi Teknologi Muhammadiyah Cilengsi bermaksud untuk mempresentasikan salah satu paper kami terkait dengan perancangan tools, pengumpulan data, dan evaluasi dashboard monitoring OEE yang sederhana dengan menggunakan Visual Basic Excel. Paper ini kami presentasikan pada The Third Borobudur International Symposium on Science and Technology di Universitas Muhammadiyah Magelang. Abstrak ini kaitannya dengan bagaimana OE ini kita bisa merancang dengan skema yang sederhana namun mudah diimplementasikan untuk skala industri kecil menengah. Baik, pendahuluannya yaitu era industri 4.0 ini menjadi persaingan yang semakin kompetitif saat ini. Nah, salah satu tuntutan keunggulan tersebut adalah peningkatan produktivitas. Dalam hal ini, downtime yang tinggi sangat berdampak terhadap penurunan produktivitas di perusahaan. Rendahnya produktivitas mesin dan peralatan menimbulkan kerugian bagi perusahaan sehingga tidak efektif dan tidak efisien, yang disebut dengan 6 faktor Sigvik loss. Aktivitas seperti ini dicetuskan untuk menanggulangi masalah, namun kendalanya adalah beberapa hal terkait pemahaman operator dalam memahami Sigvik loss, kemudian bagaimana mengklasterisasi data, segregasi data, dan juga informasi yang berdampak terhadap tingkat keakurasian dan validitas data output yang dihasilkan. Nah, ini bisa menyebabkan misleading sehingga terjadi kesalahan dalam menentukan implementasi improvementnya. Isu lainnya adalah mahalnya software sistem hardware OEE yang biasanya berbayar dari aplikator besar, sehingga tujuan penelitian kali ini adalah memberikan alternatif metode pengendalian nilai OEE dengan konsep pengumpulan data dan dashboard monitoring yang sederhana, komprehensif, dan biaya murah dengan menggunakan Microsoft Excel. Metode yang kami gunakan pada penelitian ini terdiri dari tiga sub ya, yaitu data collecting, design application, dan juga verification and validation. Di data collecting kami ada proses pengumpulan data primer dan juga data sekunder yang mana diperlukan untuk menentukan Sigvik loss dari suatu kasus. Dalam hal ini banyak hal-hal yang kami lakukan, baik dari sisi brainstorming, interview, inspection, dan juga pengumpulan data sekunder. Kemudian dari tahapan desain kami merancang flowchart desain dan juga dashboard desainnya seperti yang dapat menjawab akomodir dari kebutuhan setiap proses produksi. Dan terakhir kami melakukan final check assessment dari semua data input dan juga fungsi dari aplikasinya. Hasil pembahasan, jadi kami merancang sebuah konsep sistem OE database kurang lebih seperti ini, yaitu dari mulai data filling, kemudian ada faktor verified dan validate, kemudian ada data input, ini diinput oleh admin, dan juga diproses dengan menggunakan OE tool system yang kami buat sehingga bisa menimbulkan suatu dashboard yang dapat dibaca dan menjawab apa yang tindakan yang harus dilakukan oleh seorang top manajemen atau manajemen atas. Dalam hal ini kami menggunakan suatu form yang dapat membantu operator untuk mengklasterisasi data sehingga data yang diinput itu merupakan sesuai dengan kaidah dari Sigvik loss. Nah, kurang lebih flowchartnya seperti ini. Ya, jadi ada proses-proses yang harus diisi oleh faktor manusia. Nah, sebelum mendapatkan dari Sigvik loss tadi, kami melakukan diskusi dan brainstorming dengan level foreman dan supervisor, terlebih terkait dengan pemahaman TPM dan juga Sigvik loss, sehingga kita bisa dapatkan segregasi data dan klasterisasi dari setiap Sigvik loss tadi seperti apa. Nah, dari hasil diskusi ini didapatlah beberapa data yang lebih terakurat lagi terkait dengan apa faktor yang terkait dengan masing-masing Sigvik loss. Ini kami buat dalam form A3 atau A4 yang mana operator akan isi dan dia akan mengisi berdasarkan kejadian aktual dan berdasarkan stratifikasi yang sudah dicek di sini. Oke, data ini akan diinput oleh admin ya dalam bentuk software sehingga kita butuh suatu sistem OEE-nya. Nah, ketika ini sudah selesai, maka kita merancang urutan dari Visual Basic-nya. Kami merancang dengan menggunakan Visual Basic Excel.
dari mulai form untuk penginputan data, kemudian subkategori dari masing-masing SIGBI clause tadi, dan juga sampai ke perhitungan otomatis kalkulatornya, yang mana ini akan ditambahkan dalam bentuk dashboard dan akan ditransfer dalam bentuk data dan disimpan dalam database. Oke, ini kurang lebih desainnya. Kemudian hasilnya adalah seperti ini. Kita dapatkan suatu dashboard yang bisa menjawab seluruh parameter yang memang dibutuhkan dalam suatu pabrik, dari mulai tingkat OEE-nya, availability, performance, dan quality-nya. Kemudian juga ada pendetailan terkait dengan alokasi time yang memang dihitung berdasarkan kalkulasi tadi, ya. Seberapa besar downtime loss-nya, speed loss-nya, dan juga quality loss-nya. Kemudian lebih detail lagi SIGBI clause-nya, apa yang tertinggi dari SIGBI clause. Ada juga data reject, tonase produksi, kemudian tonase mesin, dan juga produk apa yang dihasilkan oleh setiap mesin. Kemudian lebih detail lagi kita bisa masuk ke detail performance, di mana finish good dan reject bisa dilihat secara lebih menyempit terhadap setiap mesin. Ya, dari sisi finish good reject, cavity-nya, kemudian tonase mesin, dan juga cycle time. Lebih sempit lagi kita juga bisa melihat mengarah lagi ke konsumsi material dan OE performance setiap mesin. Ya, dan terkait dengan umur mesin. Nah, dari data ini kita si top manajemen bisa menjawab dengan lebih cepat terkait masalah yang terjadi di plant dan menentukan tindakan countermeasure-nya dengan menggunakan 5-point analysis. Kesimpulannya, satu, penerapan OE dashboard berbasis data Excel ini terbukti low cost dan dapat membantu pihak manajemen dalam melihat performa OE setiap mesin dan plant secara keseluruhan. Kemudian aspek lain juga kita bisa mengontrol pemakaian material, tingkat reject, dan finish good. Kemudian yang kedua, attitude, skill, penguasaan software Microsoft Excel, dan level pendidikan serta pengalaman operator dan admin menjadi faktor penentu keberhasilan pada sistem ini. Sehingga perlunya training dan coaching secara intens yang merupakan aspek krusial bagi operator dan admin yang berperan sebagai input data awal sistem. Yang ketiga, nah karena ini menggunakan database Excel sederhana, sehingga jika datanya diakumulasi dalam 1 bulan maka akan memberatkan software, sehingga perlu adanya segmentasi copy system, ya, dalam arti selama 4 kali dalam sebulan itu dibuatkan suatu data yang terpisah. Jadi setiap minggu adalah satu data Excel. Hal ini sehingga bisa juga menjadi potensi dalam penelitian selanjutnya terkait dengan database. Kemudian ini adalah daftar pusaka yang kami gunakan dalam penelitian kali ini. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.